Sobat Teknik, selamat datang di podcast Pernik, Prestasi Teknik Universitas Jayabaya. Kenalin, aku Irma, yang akan menemani teman-teman dalam podcast Pernik hari ini. For your information nih, bahwa Ditjen Diktiristek melalui Belmawa memiliki program yang bernama Program Pembinaan Wirausaha Mahasiswa, atau yang disingkat menjadi P2MW. Selain itu, ada lagi program yang bernama KMI Expo. Apa sih KMI Expo itu? Jadi, KMI Expo merupakan kepanjangan dari Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia Expo. Jadi, yang lolos P2MW, produknya nanti akan ditampilkan di KMI Expo. Oke, pada hari ini kedatangan mahasiswa yang cantik dan berprestasi yang lolos KMI Expo tahun lalu, yaitu pada tahun 2023. Mereka mengangkat tema Braille Scrub Hijab Kekinian dengan tambahan fitur sandi tunanetra. Oke, kita langsung sapa saja teman-teman. Halo. Tapi boleh memperkenalkan diri dulu? Halo Sobat Teknik, perkenalkan nama aku Rantalita Piliani, biasa dipanggil Dita. Halo Sobat Teknik, nama aku Rena Veronica, biasa dipanggil Rena. We are from MTI Jayabaya. Oke, kalian kompak banget sih kayak adik kakak. Sebenarnya aku juga pernah cari tahu ya tentang kalian berdua. Kalian berdua itu sekarang semester 4 ya? Iya benar, Kak, baru masuk semester 4 dari program studi teknik elektro. Oh, teknik elektro. Berarti kalian berdua teknik elektro ya? Oke, kemudian sekarang masih semester ya dong ya? Kebetulan iya sih Kak, karena masuk semester 4 ini juga udah banyak praktek Kak, pasti. Dan semester kemarin juga udah banyak praktek, terus ditambah lagi ngejalanin bisnis ini. Jadi ya makin sibuk gitu. Oke, tapi sibuknya bermanfaat dong ya, betul. Masih bisa meluangkan di event ini gitu. Ini yang menjadi pembeda dengan yang lain ya, seperti itu kan. Oke, saya mau nanya nih ya, apa yang membuat kalian tertarik di bidang ini gitu ya, terjun di bidang ini, sedangkan ini tuh jauh berbeda dengan jurusan kalian, yaitu teknik elektro. Apakah karena passion gitu atau gimana nih? Sebenarnya sama sekali nggak mau keluar dari jalur ya. Karena di teknik pun ada mata kuliah kewirausahaan sama manajemen ekonomi teknik, Kak. Ya, di mana itu sampai 2 MW itu masih sejalur PWTI. Itu sih ya dari Mona. Terus kalau misalkan passion kita itu membantu orang lain ya, dan mau diterapin di P2MO ini. Oke, berarti bagus banget ya, karena passion untuk membantu orang lain jadi diwujudkan dalam membuat suatu produk yang nantinya dimanfaatkan gitu lagi orang lain gitu ya. Oke, luar biasa sekali sih dari passion tersebut. Oke, kalau boleh tahu juga nih, produk Braille Scrub ini tuh konsep idenya bagaimana sih, kalau boleh tahu? Oke, kenapa namanya Braille Scrub? Itu kan kita produk utamanya itu hijab ya, emang karena wanita muslim rata-rata pakai hijab gitu. Cuman apa sih yang jadi pembedanya juga? Jadi di hijab kita ini ada Braille. Braille itu sistem sentuh untuk tunanetra membaca. Jadi kita tuakan di dalam ID untuk P2MW ini. Terus di situ Nah, terus kan sebenarnya Kak, namanya ada lebih banyak kan Braille Scrub nih, kebetulan. Dulu tuh kita punya namanya B-Scrub, terus Scrub. Ya, sebenarnya itu singkatan dari Braille Scrub nih. Cuman kita pengennya tuh kayak, lebih identik lagi nih gitu. Setelah kita mau bikin proposal lanjutan gitu kan. Wah, kayaknya kita udah ngobrol-ngobrol sama Bu Dina gitu kan. Bu Dina ini kebetulan berusaha pembimbing kita yang selalu ini selama ini ngebantu kita sampai ke AMI kemarin itu. Bu Dina yang bantuin. Terus kita pikir panjang, kita mau daftarin haki. Kalau udah haki otomatis bisa ganti-ganti kan. Itu lah, kalau karena kita ganti yang lebih simple, lebih elegan lagi logonya. Terus kita juga ganti nama gitu. Akhirnya
pikiran oke, kita ganti logo, kita ganti nama jadi Braille Craft dari Bizcraft. Oke, kalau boleh tahu motivasinya dari mana nih kalau boleh tahu nih? Kalau motivasi sendiri ya, kalau motivasi sendiri tuh kita punya kenalan, Ya. kenalan kita ini kebetulan tunanetra gitu. Kalau tunanetra itu kan mohon maaf banget sebelumnya, kalau tunanetra itu kan tidak bisa melihat ya, punya keterbatasan untuk melihat, dan dia punya keinginan sendiri untuk mengenakan hijab sendiri tanpa dibantu orang lain gitu loh. Dan kita tuh kebetulan tuh kenal kita dan Budina juga, jadi kayak wah akhirnya kita merasa kayak kita harus bantu gitu. Jadi kebetulan juga kan perempuan-perempuan muslimah di Indonesia juga kebetulan kebanyakan memakai hijab gitu kan. Kita pikir kayak kenapa nggak kita bantu aja sekalian teman-teman kita yang keterbatasan kayak gitu sih Kak. Oke, Jadi sesuai banget dengan passion kalian yang tadi ya, membantu orang lain, membantu orang yang tunanetra. Dengan fitur tambahannya itu fitur seni tunanetra itu kan. Oke. Aku mau nanya lagi bagaimana nih agar sobat teknik yang lain bisa terjun di dunia passion card seperti kalian gitu ya, ataupun di hijab, produk hijab, apa yang perlu disiapkan? Apakah perlu modal yang kuat kah atau bagaimana nih? Boleh sharing kepada kita semua. Pertama tektok ya, tekad juga. Tapi niat itu lebih penting daripada hasilnya. Kalau misalkan kita mau jalan sesuatu, tapi niatnya setengah-setengah, kan kerjanya nggak sampai juga. Jadi setengah-setengah, nggak maksimal. Jadi niat yang pertama, terus tekad yang kuat, dan emang mau mengembangkan diri dan mencoba hal baru. Jadi terus nggak perlu modal yang besar-besaran yang sampai banyak gitu, kayaknya enggak, karena kita pun kita berdua dan Budina, kita dan tim gitu, kita selalu punya modal tuh selalu kecil awalnya, kayak udah yang penting kita ada dulu untuk diperjualbelikan. Habis itu nanti kita cari investor, karena di sini juga diajari buat cari investor gitu kan. Oke, benar sekali ya. Jadi yang pertama itu pentingnya harus ada tekad, niat, dan tentunya tidak memerlukan modal yang lebih juga nggak apa-apa. Oke, aku mau nanya lagi nih ya. Apa yang sobat teknik lakukan jika ingin terjun di bidang yang sama dalam bidang hijab misalnya ya? Apakah harus memiliki tekad ya buat dulu atau memiliki modal yang kuat dulu nih kalau boleh tahu? Oke, pertama kalau tekad itu udah pasti penting. Cuma niat itu lebih penting dari semuanya ya. Karena kalau misalkan kita nggak niat di awal gitu kan, biasanya ngerjain sesuatu itu nggak niat, itu pasti setengah-setengah. Ya, hasilnya pun nggak maksimal. Jadi ya kita perlu niat dulu yang pertama. Terus selanjutnya tekad yang kuat dan mau mencoba hal baru. Itu Kebetulan untuk modal itu nggak perlu besar-besaran sendiri sih, kayak ya udah yang penting ada dulu yang bisa kita perjualbelikan, apa yang bisa kita gunakan gitu kan. Karena kebetulan kita berdua, kita dan tim gitu nggak punya modal yang besar-besaran dulu sih, hanya ya bisa diperjualbelikan aja. Karena di program ini pun kita diajarin untuk cari investor kan, dan kita lagi berkembang untuk bisa mendapatkan investor gitu sih Kak. Oke, benar banget ya. Jadi yang pertama harus ada niat dulu, kemudian tekad yang kuat, mau mencoba hal yang baru, dan dilanjutkan. Kalau misalnya berbicara dengan modal, masih banyak kok investor-investor ya. Tinggal kalian jadi yang berkreasi dan berinovasi ya. Seperti itu ya. Oke, sekarang aku mau nanya lebih dalam lagi nih. Bagaimana dari tahap persiapan, pembentukan tim, sampai terbentuknya ide yang sangat keren seperti kalian ini, bagaimana prosesnya biar sobat-sobat teknik yang lain pada tahu? dari proses pembentukan tim ya. Sebenarnya itu satu tim itu bisa lebih dari 2 orang. Nah, kebetulan kita satu tim berdua, karena dia komunikasinya lebih mudah. Kita juga satu prodi, dan rumah kita pun deketan, jadi komunikasinya lebih intens saja untuk lebih mudah. Terus untuk ide kan dari kita melihat teman kita gitu kan, jadi ya
kita sama Budina ini benar-benar berkolaborasi untuk kayak ide ini bisa dilancarkan gitu sih. Oke. Jadi walaupun emang ada beberapa kepala ya, dan ini rekannya satu orang bisa tertuju dan bisa sevisi juga ya untuk suatu produk Braille Scarf ini ya. Oke. Kalau boleh tahu kalian itu sekelompoknya berapa orang? 3 orang kak. 3 orang. Oh, satu lagi siapa? Ada yang namanya Kak Arya Rafli, itu mahasiswa kelas malam. Nah, cuma kebetulan pada saat kayak kemarin, dia berhalangan hadir karena kan dia bekerja, jadi nggak bisa. Dan kita dapat cuti gitu. Jadi kalian sama Kak Rafli itu satu prodi juga? Iya, prodi, cuman dia satu tingkat di atas kita. Oke, berarti dalam satu kelompok itu harus prodi, harus linear gitu, atau emang karena temen dekat ya, jadi emang sekelompok aja deh karena temen dekat atau seprodi, gimana sih? Sebenarnya itu kita kemarin karena kebetulan aja gitu kan, satu prodi, aku sama Nita sama Kak Rafli satu prodi. Kalau misalkan dibilang mau satu linear satu prodi itu kayaknya gak perlu sih ya, senyamannya kita aja gitu. Mau tiba-tiba teknik kimia sama teknik elektro digabung gitu, itu gak apa-apa banget sebenarnya. Cuman balik lagi kenyamanan masing-masing sama temen-temen nih. Kalau sekalipun rumahnya jauhan, kalau komunikasi bisa lancar, kenapa enggak ya kan? Betul banget. Iya betul banget ya. Jadi emang senyamannya teman-teman sobat teknik aja kalau misalnya emang mau membentuk suatu tim ya. Dan yang paling penting nih, jangan takut untuk mengulung itu ya. Silakan bagi-bagi tugas mungkin ya antara satu dengan yang lain. Tentunya ada ketua juga kan? Betul. Ada satu ketua dan dua anggota. Itu perannya bagaimana? Kalau kita pribadi, kalau tim kita membaginya itu ada ketua, ada bendahara, keuangan, guru, sama lagi peneliti. Oke. Siap deh kalau gitu. Jadi teman-teman semua bisa tahu ya informasi dari dua orang cantik ini. Selanjutnya nih ya, produk kalian itu masuk KMI Expo ya? Betul. Kayak apa sih yang terlintas dalam pikiran kalian sehingga produk Braille Scarf ini bisa masuk ke KMI Expo gitu? Gimana sih? Iya, karena walaupun orang-orang kan mikirnya emang hijab itu apa pembedanya gitu. Pertama karena kita ada Braille-nya ini, Braille yang dimana ternyata di Indonesia itu Pak belum ada yang bawaris kayak gini. Jadi ini kita kayak pelopor pertama Braille hijab tunanetra ini. Gitu. Jadinya untuk bersanding sama kampus-kampus lain yang pastinya bagus-bagus, ya keren-keren juga. Ini kita merasa bisa pantas bersaing juga gitu sama mereka itu kan. Jadi itu sih. Oke, berarti yang menjadi pembeda ataupun idenya itu karena adanya fitur tambahan itu ya? Iya tuh. Berarti itu beragam atau bagaimana sih? Kalau untuk bentukannya sendiri, fitur itu sebenarnya beragam karena itu berbentuk huruf ya kak. Jadi dia nggak monoton misalnya titik-titik doang. Jadi hurufnya ini tuh berbentuk titik-titik gitu kan. Tapi dengan ketentuan pembaca tunanetra ini, karena tunanetra pun punya hurufnya sendiri gitu. Oh iya benar-benar ya. Oke, kalau boleh tahu nih ya, berarti kalian itu masuknya ke program apa nih? Karena kan P2MY atau KMSB itu ada beberapa kategori mungkin ya tuh. Nah, termasuk program ataupun kategori yang mana nih? Nah, kalau di KM Expo di P2MY ini kebetulan banyak banget yang programnya ada dari digital, industri kreatif, jasa dan perdagangan, makanan minuman, budidaya. Dan kebetulan kita nih ngambil di industri kreatif. Karena gimana kita punya desain sendiri, sendiri pertama. Terus kita juga memproduksi sendiri, kita cetak sendiri. Jadi kita mengambil di industri kreatif. Oh gitu, cetak sendiri berarti. Itu urusan mass production. Sudah. Oh sudah. Iya. Berarti udah masuk distribusi dong. Iya betul. Oh distribusinya kemana aja? Untuk awal-awal kemarin masih di orang-orang terdekat sih kak. Oh orang-orang terdekat. Kayak dosen misalkan kita tawarkan, terus kita tawarkan ke teman-teman orang tua, teman kita sendiri pun kita tawarkan gitu. Ke kakak kelas kita waktu SMP SMA kita ajak-ajakin kayak gitu. Terus akhirnya mulai berkembang, kita bantu tim marketing juga tuh.
kita udah mulai waktu itu update di IG, Instagram pertama itu. Ya. Dia punya IG ya, punya Instagram. Terus abis itu baru Apa nih nama Instagramnya? Oh ya, follow ya. kalau harus follow ya teman-teman ya. Apa nih biar teman-teman tuh udah tahu ya. Braille Scout. Iya, Braille Scout. Braille Cup ya teman-teman, jangan lupa follow. Terus marketplace-nya apa aja? marketplace-nya itu kita udah ada Shopee sebetulnya. iya, Ada juga. Shopee, ya. Dan untuk Shopee kita udah ready, udah sedia banget. Tapi kita lagi berkembang banget nih di Tokopedia sama Lazada dan TikTok Shop banget sih kita. Ya, karena sekarang ternyata TikTok Shop udah kembali lagi. Iya, Udah kembali lagi. Ya. Karena waktu itu pencapaian kita yang terbesar itu ada di TikTok Shop. Awal-awal. Jadi saat TikTok Shop tutup itu yang kayak wah bebas dan sobat. Oke, berarti marketplace-nya sama ya namanya ya. Betul, sama semua. Oke, sebenarnya aku masih ngambang ya dengan idenya. Boleh nggak tunjukin biar aku juga bisa lihat itu, dan sobat-sobat teknik yang lain bisa lihat bentuknya seperti apa nih Braille Cup ini. Boleh tunjukin? Boleh banget. Mana nih? Oh, ini. Oh, ini. Iya benar. Ini juga di displaynya kayak ada. Nah ini untuk huruf braille-nya. Ini sandi untuk dibaca oleh tunanetra. Artinya sandi warna. Ini kalau dibaca ini A, ini B, ini U. Jadi abu ini. Terus ini apa sih kita? Kan tadi kan aku ngomong kita punya desain sendiri. Nah, Itu motif apa? ini tuh namanya Menara Namsan Tower. Sorry enggak. Ini Big Ben. Ini Big Ben. Ini Namsan Tower. Pengen sekali ya. Ini Big Ben. Kita punya 5 series desain. Oh, pajar Ya. Yang pertama ini kan Menara Big Ben. Boleh ditunjukin ya biar teman-teman bisa tahu. Oke. Ah, ini ya teman-teman nih. Oh, ini showernya kelihatan nih. Ya betul. Ini braille-nya itu tiap ujung ya? Iya betul. Tiap ujung Jadi ada. ganggu gitu. Terus ini sebenarnya kenapa sih ini ada titik-titik sih gitu kan? Orang masih bingung nih titik-titik apa sih? Sebenarnya ini adalah nama brand kita. Oh, masa? Kalau dibaca, kalau dibaca ini sebenarnya ini Braille Cup, tapi dengan Braille lagi dengan titik-titik si Braille ini. Jadi dia kayak gitu. Terus kita punya ini tadi kan Menara Big Ben, terus yang ini di display ini ada Namsan Tower, terus ada Gunung Fuji, Mekam, terus abis itu sama Kapadokia. Wah, Karena kita mengusut tema tuh tempat impian tuh, keren banget. Tepuk tangan dulu buat kalian kan. Ya Allah, luar biasa banget, sangat memotivasi kepada kita semua. Oke, berarti kalian lolos P2RW dan masuk juga KMI Expo ya? Betul. Oh, di mana nih diadakannya kayak lihat vlog kemarin? Di Bali. Di Bali. Pendidikan dari Wow, keren banget. Aku mau nanya bagaimana proses seleksi, proses persiapan hingga eksekusinya tuh bagaimana sih hingga lolos di KMI Expo ini? Ya, jadi sebelum dari semua itu ya, itu kan awalnya pasti kita buat proposal, Kak. Betul, Proposal di tahap awal, terus ternyata di awal itu lolos. Ya. Padahal di awal kita nggak expect banyak gitu, Kak. Ya, karena kayak ngerasa saingannya seluruh Indonesia ini banyak banget gitu kan. Terus pasti banyak ide-ide bagus juga. Cuma kita nggak kecil hati. Kayak produk kita juga bagus gitu kan. Ini layak ini. Biasa di situ. Ternyata di proposal awal itu lolos. Nah, itu kita senang banget dapat pendanaan, Kak, di situ. Nah, setelah dapat pendanaan, bikin laporan kemajuan. Nah, di laporan kemajuan itu nantinya itu jadi penilaian buat masuk ke KMM Expo. Itu berhak atau tidak gitu. Jadi dari hasil pendanaan dari Diktian ke kita itu dipakai buat apa, sesuai apa enggak sama laporan kemajuan itu gitu. Nah, terus ternyata lolos. Lolos lagi. Oh ya, lagi. Gak banget dong. Karena tapi sebenarnya Kak, waktu pas buka pengumuman ya, itu kita lagi bareng. Ya, berdua. Lagi main. Terus yang buka pengumuman dia. Karena dia awalnya nggak mau, Kak, benar-benar nggak mau yang kayak udahlah gitu. Kita langsung duluan ASA karena
maksudnya lebih dekat lagi kan orang-orangnya tuh, kayak tim-timnya kayak udah makin kecil gitu. Terus berapa tim nih yang lolosnya? Sebenarnya di awal itu ada 1.800-an ya, 1.800. Nah itu kedua yang Iya, di awal proposal yang kedua itu 600-an ya. Ya untuk disela-sela gitu. Terus KM itu cuma 400-an. Jadi kita berpikir kayak, wah udah deh gitu. Kenapa? Kan kepoan ya. Ya kita kan. Karena udah buka, terus ngeliat dia, aku pura-pura sedih aja. Dia pura-pura sedih, terus dia nggak menang ya gitu kan, dan lolos ya. Terus aku langsung lolos kayak gitu, ya langsung nangis sih berarti. bahagia ya. Ya nggak expect karena kita juga pertama kali kalau misalkan Jadi seneng banget Pak ya. Iya seneng banget. Kalau dari anak yang pertama berarti karena lolos dulu kayak seneng, yang kedua karena banyak kali. berapa hari tuh? Itu kita 5 hari di Bali. 5 hari. Ya itu dasar. Gimana sih perjalanan di sana, boleh diceritain nggak? Boleh banget dong. Jadi itu kan kita berangkat di hari Selasa ya. Di hari Selasa berangkat, nyampe Bali itu sekitar jam 12-an ya. Iya biasa makan siang. Habis itu perjalanan dari bandara ke Singaraja ke Ganesha, pas Ganesha dekat penginapan kita. Itu bener-bener jauh banget Kak. Itu kita dari tidur bangun ceria capek tapi pas sampai di tempat penginapan terus kita berangkat ke booth, itu bener-bener kayak capek yang langsung hilang, langsung kayak Terganti ya. gantikan. Pas kayak wah ya ampun, kita mau ini loh, mau pameran loh, mau Expo loh gitu. Terus kayak jangan capek lagi, ayo semangat. Jadi kita pas malam-malam itu habis dari penginapan langsung ke booth, kita langsung semangat banget, dekor cantik biar booth kita tuh direkam juringan. Terus habis itu pulang penginapan, kita siap-siap buat besok Expo. Kita nyiapin barang-barang yang besok emang harus pamerin gitu. Karena kan tadi malam-malam kita cuma dekor doang. Barang-barang tuh belum boleh ditaruh sana gitu. Karena kita siap-siapin apa nih, hijab yang mana nih yang mau kita display dulu nih gitu. Terus apa yang mau di-keep dulu kayak gitu. Terus udah besok pagi kita berangkat, kita pameran ke Expo, kita perlihatkan lah gitu ya produk kita. Terus abis makan siang tuh baru kita bisa jalan-jalan, keliling-keliling, lihat teman-teman kita yang baru gitu. Lari versi lain kan? Kayak kita ngeliat boothnya UGM, kebetulan kita boothnya deket UGM, terus saya kenalan, kita bagi sharing-sharing cerita-cerita, gimana nih perjalanannya, jauh enggak gitu-gitu. Terus kita berbagi saran dan tips lah ya gitu. Nah terus kita ketemu universitas lain, terus kita juga saling coba-coba. Misalkan kalau dia jual mana, kita coba-coba. Seru. Terus di next day-nya di malam ya kebetulan sih. Kalau di malamnya itu kebetulan besoknya itu kita penilaian ya. Penilaian lagi. Waduh. Jadi ada penilaian lagi. Gak colong sampai di tahap berlanjut. Cuman ya masih ada penilaian lagi di KMI itu. Terus abis itu si Dita itu gak tidur kebetulan. Karena memang presentasi kan langsung nyiapin gitu ya. Presentasinya itu dikabarin tuh kayaknya cuma boleh 1 orang. Aduh, Kebetulan ketuanya kan Dita, jadi Dita nggak bisa tidur. Kalau aku sih masih bisa tidur ya kan, masih santai ya. Tapi pas banguninnya kan untuk bergantian kayak bisa nggak nih gitu kan. Akhirnya ya udah, kita kebetulan dapat penilaian tuh nggak terlalu pagi, nggak terlalu tengah-tengah jam 10-an sih. Masih fresh banget, jurinya masih yang wah abis ngopi gitu kan. Terus abis itu kita jam 9-an gitu udah prepare laptop gitu. Dita presentasi lancar gitu. Pas di pertanyaan tuh bener-bener udah ngeblank. Terus langsung kayak, gimana nih gitu kan. Otomatis aku langsung ambil alih kayak oke, aku ambil alih beberapa juri. Dan aku tuh inget satu pertanyaan juri ya, kenapa pertanyaan yang paling berkesan berarti. Iya betul, yang sampai kayak wah kayaknya itu wadik kita juga kayaknya sangat suka dengan jawaban itu. Apa nih itu pertanyaannya apa dan jawabannya bagaimana. Pertanyaan jurinya adalah kenapa sih diambil produk itu hijab itu kan udah monoton dimanapun ada gitu kan. Terus saya ngomong kenapa hijab ini punya keistimewaan, karena hijab ini dibikin karena kepedulian kita sama manusia. Semua manusia tidak sempurna dong, betul. Kita mengingat teman kita yang tunanetra gitu. Jadi hijab ini dibikin karena kepedulian kita sesama manusia. Terus kalau kita ingin memasarkannya banget, karena kita
dengan membuat hijab ini kita juga memberi lowongan pekerjaan bagi yang tunanetra, karena kita isinya pun menggunakan penyandang tunanetra asli gitu. Iya, makanya kita kayak di situ ada kita kayak Bu Dona itu sebenarnya kayak kamu serius joki gitu? Iya Bu gitu. Terus dia sangat apresiasi kita sih di situ. Baik kan. Jurinya juga sampai kayak gitu. Jadi kayak oke. Jadi Braille ini pun nggak asal-asalan gitu ya. Jadi emang betul ada tim kisi yang anak-anak percaya dan itu punya netranya langsung ya. Udah malamnya pulang lah. Sebelum itu selesai penilaian kita balik lagi, kita cari-cari teman lagi, cari ilmu lagi ya. Habis itu kita ke bagian saraf sehat. Saraf sehatnya tuh kita cari investor. Cari investor. Gimana sih cari investor tuh, menarik investor tuh kayak gimana? Itu sih yang sampai detik ini lagi kita kembangin banget ya. Kita lagi ikut workshop juga untuk pengembangan cari investor ini, karena kita pasti butuh dong. Namanya pengusaha, pembisnis tuh wajib banget karena dia perkembangan betul Pak. Karena dan juga kita ditantang lagi di tahun ini untuk punya produk baru. Jadi harus kita cari investor sekarang juga gitu. Tapi saya juga ini sih kalau produk ini kan segmenting banget ya. Tapi bukan hanya untuk hijab aja, atau bagaimana sih penggunaannya? Gitu bongga dong. Betul. Buat apa aja? Ini kan kita bikinnya hijab yang bisa dipakai untuk stylish gini ya. Kalau stylish, kenapa sih gambar-gambarnya tuh sangat kekinian juga kan? Dan itu karena hijab itu bisa kayak aku nih, kayak aku kan pakai shawl gini kan, lucu kan? Karena ini hijabnya langsung. Ini tuh menara Big Ben tadi ya, jadi shawl kayak tetap cantik, tetap glamor juga. Atau kita bisa dijadiin outer, itu bisa juga kayak gitu kan. Zaman sekarang tuh lagi kece banget kan outer stylish gitu. Nah kita bikin kayak gitu biar lebih stylish like. Biar ini juga bukan penyandang tunanetra juga yang bisa pakai. Jadi kita semua lima ya, itu bisa pakai. Oke. Bagaimana untuk rencana ke depan? Kalian kan udah bikin nih ya, udah bikin produk yang udah lulus KMI. Nah, apa rencana ke depannya nih? Oh iya, untuk rencana ke depannya ya itu kan kemarin, nama desain. Karena dari jurinya kemarin, Gimana sih dari juri? iya dari jurinya kemarin itu ditantang buat desainnya bisa lebih banyak, lebih apa enggak, kan? Terus bisa nggak buat baju ya kan, atau nggak harus hijab aja ya, betul. Apapun yang nggak cuma monoton di hijab, gitu. Terus kita kayak siapa bisa kalau tahun ini kita lolos lagi, kita akan bikin sih ya. Kalaupun nggak lolos juga kita bikin, cuman tolong lolos aja. Masa udah ya, nanggung banget. apalagi tuh suaranya langsung diambil dari diri kan. Betul. Berarti rencana untuk ke depannya apapun di tahun 2024 nanti akan ada desain baru dan produk baru tentunya. Oke, keren banget ya. Oke, sekarang aku mau nanya lagi, apa yang kalian dapatkan atau hal penting apa yang kalian dapatkan selama KMI Expo ini? Kalau hal penting ya kan, pastinya ilmu. Oke, betul kan. Kalau hal yang paling berkesan, kita bertemu teman-teman baru yang dari luar kota, bahkan kita nggak pernah lihat kan pasti kayak tiba-tiba kenalan, tiba-tiba kenalan dari Universitas Negeri Yogyakarta. Udah nyampe sini tadi luas banget ya, udah putus jadinya gitu. Terus ya kita dapat saran kritik atau gimana itu kita selalu dapat dari mereka, jadi kayak itu sangat berharga dan sangat baik. Terus kita juga lihat-lihat wirausaha mereka itu ada yang macam-macam ya, ada banyak banget ada yang kayak real art gitu-gitu, ramai banget sih. Ini benar desain baru juga bagi kalian ya. Ternyata banyak sekali usaha-usaha yang dikembangkan oleh yang lain yang nggak kepikiran sama kita juga dong ya. Tentunya ide kalian juga nggak kepikiran lah sama mereka. Ini paling berbuka. Oke, jadi itu ya teman-teman perjalanan Dita dan Renan selama KMI Expo, dan banyak sekali hal-hal penting yang didapatkan. Salah satunya ilmu, lalu teman baru dan menambah silaturahmi ya, serta menambah insight baru juga bagi Rena dan Dita. Oke, teman-teman semua, ini waktunya nggak terasa nih. Kita udah mau habis tuh ya, terasa ya pertanyaan banget.
Oke, aku mau nanya pertanyaan terakhir. Bagaimana tips and trik yang bisa dibagikan kepada sobat teknik yang lain? Dan apakah ada pesan yang mau kalian sampaikan? Boleh silakan sampaikan aja ya. Mungkin tips and trick ya, pertama untuk mahasiswa-mahasiswa Indonesia. Sesekali itu ada, kalian tuh harus coba lah gitu P2MY ini dalam kalian kuliah ya saya sesekali ya. Karena ini benar-benar program yang seru banget sih dan benar-benar bikin kita berkembang. Nah, seenggaknya cobalah sekali itu dalam kalian selama kuliah ya. Karena berwirausaha itu benar-benar seru banget ya. Benar-benar itu seru banget. Terus habis itu mencoba hal baru, kita mau mencoba hal baru itu juga penting ya. Terus mau berterima kasih juga banget untuk FTI Jayabaya karena FTI itu wadah banget buat kita pertama ya, karena sudah memberikan kesempatan buat kita untuk lomba-lomba kayak gini. Kita benar-benar dibantu banget sama FTI. Gak lupa juga sama terima kasih sama Bu Dina sebagai dosen pembimbing kita yang benar-benar bantuin kita dari awal sampai kita sampai MIFO. Itu benar-benar dibantu banyak banget. Benar-benar kontribusi Bu Dina tuh wah nggak akan terlupakan itu sih sama sekali. Pokoknya intinya sih dari kita jangan pernah ini ya takut keluar dari zona nyaman gitu kan, karena kalau kayak gitu tuh nggak akan berkembang dan jadi orang sukses itu gampang karena cuma menambah nilai tambah untuk diri sendiri, tapi jadi orang yang signifikan itu yang sulit karena belum tentu orang yang orang sukses itu mau membantu orang lain. Kalau orang yang signifikan itu udah pasti mau membantu orang lain. Pokoknya if we never try, how will we know? Ya, lagu pokoknya harus ingat itu. Kalau misalkan kita nggak nyoba, gimana kita tahu kalau itu jalan kita atau bukan? Teman-teman semua, jadi aku mau ambil kesimpulan dari tips and trick dari Rena dan Dipta. Jadi jangan pernah takut untuk mencoba. Silahkan keluar dari zona nyaman kalian sehingga kalian bisa menemukan passion kalian yang nantinya dapat bermanfaat dan menjadi nilai untuk diri sendiri dan bermanfaat untuk orang lain. Oke, itulah podcast kita pada hari ini dan aku mau ngucapin terima kasih banyak kepada Rena dan Dita yang sudah berkunjung dalam podcast Pernik kali ini dan tentunya sudah memberikan ilmu dan insight baru bagi kita semua. Oke, sampai jumpa di podcast Pernik selanjutnya. FTI Jayabaya, kampus kredibel, kuliah fleksibel. Dadah!